Gentarkan nyali lawan. Timnas Bulgaria mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini, langsung dikepung banyak media. Terlihat raut tegang di wajah para pemain Eropa saat menginjakkan kaki di tanah air. Apakah mereka siap menghadapi tekanan ribuan supporter kita yang dikenal paling militan di dunia? Atmosfer panas sudah dimulai sejak di terminal kedatangan. Buktikan nasionalisme Anda, tonton video eksklusif situasi terkini di bandara, dan jangan biarkan mereka merasa di atas angin. Demi lambang Garuda di dada, bangkit bersama Jay Itzes dan taktik baru. Jay Itzes kagum cara John Hartman PDKT ke pemain timnas Indonesia. Ada rahasia besar di balik cara pendekatan Coach Hartman yang membuat Bang Jai sampai takjub dan makin optimis menang. Kehadiran Jay di Jakarta membuktikan bahwa pemain kelas dunia pun punya hati yang membara untuk Indonesia. Simak bocoran strategi pendekatan hati yang bikin Jay Itzes makin haus kemenangan. Tonton selengkapnya untuk dukung perjuangan mereka. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Skuad Bulgaria tiba di Soekarno-Hatta, media langsung kepung The Lions. Gelombang antusiasme sepak bola di tanah air kembali memuncak. Hari ini, tim nasional Bulgaria resmi menginjakkan kaki di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedatangan tim asuhan Alexander Dimitrov ini merupakan bagian dari partisipasi mereka dalam turnamen persahabatan internasional bergengsi FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Rombongan yang dijuluki The Lions tersebut mendarat menggunakan pesawat charter khusus yang berangkat dari Sofia tak lama setelah para pemain menghadiri seremoni penghargaan Footballer of the Year di Bulgaria semalam. Pantauan di lokasi menunjukkan puluhan awak media nasional maupun internasional sudah memadati area kedatangan sejak siang hari untuk mengabadikan momen pendaratan tim Eropa tersebut. Kedatangan Bulgaria ke Indonesia membawa ambisi besar. Sebagai salah satu tim dengan peringkat FIFA yang kompetitif di grup ini, Bulgaria dijadwalkan akan melakoni laga perdana mereka melawan Kepulauan Solomon pada Jumat 27 Maret 2026. Jika berhasil memenangkan laga pembuka tersebut, Bulgaria berpotensi bertemu dengan tuan rumah Timnas Indonesia di partai final yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2026. Setelah tiba di hotel tempat menginap, Timnas Bulgaria dijadwalkan akan langsung melakukan sesi pemulihan fisik ringan malam ini. Besok, mereka dipastikan akan menjajal rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk adaptasi cuaca tropis Jakarta yang cukup kontras dengan suhu di Eropa saat ini. Kehadiran tim-tim kelas dunia seperti Bulgaria dalam format FIFA Series ini diharapkan menjadi ajang unjuk gigi bagi skuad Garuda yang kini dibawa asuhan pelatih baru, John Hartman, untuk mengukur kekuatan melawan tim-tim dari konfederasi yang berbeda. Efek magis John Hartman. Jay Itzes tiba di Jakarta dan puji pendekatan personal sang pelatih. Gelombang antusiasme supporter sepak bola tanah air kembali membuncah di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sore ini. Bek andalan tim nasional Indonesia yang merumput di kompetisi elit Eropa, Jay Itzes, resmi mendarat untuk bergabung dalam pemusatan latihan menjelang laga FIFA Series. Kedatangan pemain yang dijuluki Bang Jay oleh netizen Indonesia ini tidak hanya disambut oleh ratusan fans yang memadati area kedatangan, tetapi juga membawa cerita menarik mengenai transformasi ruang ganti timnas di bawah nakoda baru, John Hartman. Para pendukung Garuda sudah tampak menyemut di pintu kedatangan internasional. Mengenakan atribut merah putih, mereka sabar menantikan sosok bek bertubuh jangkung tersebut. Begitu Itzes muncul dengan gaya kasual namun karismatik, suasana bandara seketika pecah oleh sorakan dan nyanyian dukungan. Meski mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keamanan, Itzes sempat berhenti sejenak untuk memberikan tanda tangan dan bersuah foto dengan beberapa penggemar. Sangat luar biasa bisa kembali ke rumah. Energi fans Indonesia selalu menjadi alasan utama saya memberikan 100% di lapangan. Di luar hiruk-pikuk penyambutan, fokus utama media tertuju pada pernyataan Itzes mengenai kepemimpinan John Hartman. Pelatih asal Inggris yang pernah membawa Kanada ke Piala Dunia tersebut dikenal memiliki metode komunikasi yang sangat personal. Itzes mengungkapkan kekagumannya pada cara Hartman melakukan pendekatan PDKT kepada para pemain, terutama pemain yang berkarir di luar negeri, abroad. Menurut Itzes, kemampuan Hartman dalam membangun ikatan emosional membuat para pemain merasa memiliki tanggung jawab lebih besar untuk berjuang.
Hartman diketahui rutin melakukan kunjungan ke klub-klub tempat pemain timnas bernaung guna berdiskusi langsung dengan pelatih klub, sebuah langkah proaktif yang jarang terlihat sebelumnya. Kedatangan Jay Itzes melengkapi kepingan puzzle lini belakang Indonesia. Setelah ini, skuad Garuda akan dijadwalkan menjalani sesi latihan tertutup di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Fokus utama Hartman adalah menyatukan visi antara pemain senior dan talenta muda berbakat yang baru saja dipromosikan. Pengamat sepak bola nasional menilai bahwa chemistry yang dibangun Hartman melalui pendekatan personal ini akan menjadi kunci utama dalam meredam tekanan di laga-laga besar mendatang. Kepemimpinan Itzes di lini belakang diharapkan menjadi perpanjangan tangan instruksi Hartman di atas latangan hijau. Kehadiran Jay Itzes bukan sekedar menambah kekuatan teknis, namun juga moral. Di tengah ekspektasi tinggi publik terhadap John Hartman, testimoni positif dari pemain sekaliber Itzes memberikan angin segar bahwa proses adaptasi tim berjalan sangat baik menuju target besar di tahun 2026. Sengketa era divisi memanas. Bos Go Ahead Eagles pasang badan untuk Dean James siap seret NAC Breda ke jalur hukum. Ketegangan diplomatik sepak bola meledak di kasta tertinggi Liga Belanda, era divisi. Direktur utama Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, secara terbuka menyatakan perang hukum terhadap NAC Breda terkait tudingan penggunaan pemain ilegal terhadap bek sayap timnas Indonesia, Dean James. Langkah berani ini diambil setelah NAC Breda mengajukan laporan resmi kepada Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk membatalkan hasil pertandingan pekan lalu yang berakhir dengan skor telak 6-0 untuk kemenangan Go Ahead Eagles. Polemik ini bermula ketika NAC Breda mempermasalahkan keabsahan Dean James untuk bertanding di Belanda setelah sang pemain resmi menyandang status warga negara Indonesia WNI pada Maret 2025. Berdasarkan regulasi Uni Eropa, pemain non-EU wajib memiliki izin kerja khusus dan memenuhi standar gaji minimum tertentu untuk dapat merumput di era divisi. NAC Breda menuding Go Ahead Eagles masih mendaftarkan James sebagai pemain berkebangsaan Belanda untuk menghindari regulasi pemain asing. Mereka membandingkan kasus ini dengan kiper Ajax, Maarten Paes, yang harus melewati proses administrasi ketat sebagai pemain non-EU sebelum bisa diturunkan. Menanggapi tekanan tersebut, Jan Willem van Dop tampil ke depan publik dengan nada bicara yang tegas. Ia mengonfirmasi bahwa klub telah melakukan pengecekan mendalam melalui sistem kependudukan pemerintah Belanda, Mijn Overheid, dan mendapati data yang berbeda dari tudingan NAC Breda. Kami telah melakukan pengecekan secara sistematis. Dalam portal resmi pemerintah, Dean James masih tercatat memiliki kewarganegaraan Belanda. Kami tidak akan tinggal diam atas tuduhan yang mencoba mencederai integritas klub kami dan mentalitas pemain kami, tegas Van Dop dalam keterangannya hari ini. Lebih lanjut, Van Dop menyatakan kesiapannya untuk membawa masalah ini ke meja hijau jika KNVB memberikan sanksi yang dianggap tidak adil atau jika NAC Breda terus menyebarkan narasi yang merugikan reputasi klub. Ia menganggap langkah NAC Breda hanyalah upaya putus asa setelah kalah telak di lapangan. Kasus Dean James kini menjadi bom waktu bagi pemain naturalisasi Indonesia lainnya yang berkarir di Belanda. Media-media besar seperti Football International dan The Telegraph mulai menyoroti status administrasi pemain-pemain seperti Miliano Jonathans di Excelsior, Justin Hubner di Fortuna Sittard, hingga Nathan Chueyaon di Willem II. Jika KNVB memutuskan bahwa perubahan kewarganegaraan secara otomatis menggugurkan hak kerja pemain sebagai warga Uni Eropa, maka banyak klub Belanda yang terancam sanksi pengurangan poin atau denda besar. Situasi ini menempatkan PSSI dalam posisi yang harus segera memberikan klarifikasi atau bantuan administratif kepada para pemain abroad di Belanda, guna memastikan status ganda atau transisi kewarganegaraan mereka tidak merugikan karir profesional mereka di Eropa. Aksi Braveheart Calvin Verdonk, bek timnas Indonesia, banjir pujian usai redam ex-bintang Manchester United. Bek sayap timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tengah menjadi buah bibir di jagat maya dan media sosial Prancis maupun tanah air. Hal ini menyusul aksi heroiknya dalam laga panas pekan ke-27 Ligue 1 musim 2025-2026 yang mempertemukan LOSC Lilloa melawan Olympique Marseille di Stade Velodrome. Pertandingan baru berjalan 13 menit ketika tensi memuncak di sisi kiri pertahanan Lille. Calvin Verdonk yang tampil sebagai starter terlibat dalam duel fisik intens dengan penyerang andalan Marseille sekaligus ex-pemain Manchester United, Mason Greenwood.
Kejadian bermula saat Greenwood mencoba melakukan penetrasi cepat melalui skema serangan balik. Verdonk yang disiplin menjaga posisinya langsung melakukan tackle keras namun terukur untuk menghentikan laju pemain asal Inggris tersebut. Pelanggaran tersebut tak pelak memicu amarah Greenwood. Saksi mata di lapangan dan tayangan ulang menunjukkan Greenwood bangkit dengan emosi meluap menghampiri Verdonk hingga terjadi aksi saling dorong atau adu fisik. Keduanya sempat nyaris adu jotos sebelum akhirnya wasit dan pemain lain melerai keributan tersebut. Akibat insiden ini, wasit memberikan kartu kuning kepada Verdonk dan juga Greenwood atas reaksi berlebihnya. Menariknya, meskipun Verdonk menerima kartu kuning, para pendukung LOSC Lille dan netizen Indonesia justru membanjiri kolom komentar media sosial dengan pujian. Fan menilai Verdonk menunjukkan keberanian dan mentalitas petarung yang dibutuhkan tim untuk meredam pemain bintang lawan. Verdonk menunjukkan bahwa ia tidak gentar dengan nama besar. Keberaniannya menghentikan Greenwood adalah bukti delikasi tinggi untuk lambang di dada, tulis salah satu akun pendukung Lille di platform X. Di sisi lain, media Prancis Le Petit Lillois memberikan rating 6/10 bagi Verdonk, mencatat bahwa meski ia sempat kecolongan pada gol Ethan Nwaneri di menit ke-43, kedisiplinan dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 menjadi kunci keberhasilan Lille membalikan keadaan menjadi kemenangan 2-1. Kemenangan ini membawa LOSC Lille naik ke peringkat 5 klasmen sementara Ligue 1 dengan koleksi 47 poin, sekaligus menjaga asa mereka untuk menembus zona Liga Champions musim depan. Usai laga penuh drama tersebut, Calvin Verdonk dijadwalkan langsung bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Ia dipanggil guna memperkuat timnas Indonesia dalam rangkaian agenda FIFA Series 2026. Keberanian yang ia tunjukkan di Eropa diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi